Selamat pagi. Kita bersyukur kita bertemu lagi dengan Go Kanan Go. Yes. Hari ini tanggal 9 Mei 2021. Kita full tim ya. Ada Pak Huta Barat, ada Om Henry, ada Pak Roy, ada Ibu Salamoni. Hari ini persiapkan untuk menuju ke situs di Tangerang Selatan, pabrik tahu tertua di Tangerang Selatan. Konon katanya sudah 50 tahun. Dari satu keluarga, dua keluarga sampai sekarang mereka masih eksis. Jadi kita akan menuju ke sana. Tujuannya itu kita melihat di sana sambil rekreasi, fun and relax. Seperti biasa sebelum melakukan perjalanan, kami melakukan doa bersama memohon perlindungan, penyertaan Tuhan atas seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kurang lebih 17 km yang kami perlukan untuk dapat tiba di pabrik tahu Napotet dengan melewati Desa Curug masuk ke Jalan Permata atau yang lebih dikenal dengan daerah Victor McDonald Bojongsari. Sampai di pabrik tahu Napotet. Kelihatannya mukanya pada cerah-cerah ceria sesuai dengan cuaca di sini. Ini dia wanita tangguh. Kita menuju Jembatan Gantung. Sekarang daerahnya daerah Curug ya. Oh, indahnya udara ini. Go kanan go. Kanan yes go, kanan go. Kami memasuki Desa Curug saat ini dan sebentar lagi kami akan tiba di Jembatan Gantung Desa Curug. Jembatan gantung ini merupakan jembatan penghubung Desa Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dengan Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Jembatan dengan panjang kurang lebih 50 meter dan lebar 1,8 meter ini pernah ambruk di tahun 2014 dan dibangun kembali pada tahun 2018. Dengan harapan akan menggerakkan perekonomian masyarakat di kedua wilayah tersebut. Ini sejarahnya sebelum San Francisco ada ini duluan, Bang. Ya, waktunya foto wedding. Dari Jembatan Gantung kami melanjutkan perjalanan menuju ke pintu air Masyono yang dibangun pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Belanda oleh seorang arsitek Indonesia yang bernama Insinyur Suyono. Mantap. Nama jalan ini namanya Permata, tapi terkenalnya daerah Victor. Ternyata Pak Victor punya daerah ini ya. Daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan Pak Victor. Pastor Roy. Ada di belakang film terus. Tidak berapa lama lagi dari daerah Victor ini kami akan tiba di daerah Villa Pamulang dan akan beristirahat sejenak, mengambil beberapa foto di sini sebelum melanjutkan perjalanan kami menuju pabrik tahu Napotet.
Oh, nanti kalau belum udah lapar baru kita tahu. Dari daerah Villa Pamulang, setelah beristirahat kami melanjutkan perjalanan kami dan akhirnya kami pun tiba di pabrik tahu Napotet, Kota Tangerang Selatan. Bro, tahu Napotet. Tahunya nggak lagi buat ya tante ya? Enggak, liburan dulu. Tapi bisa dong, dengan doang mas. Jadi apa tuh? Mesti pakai ini enggak? Nanti komen. Wih, Kita udah sampai di Tahu Napotet. Nah ini tamannya, ya. Itu pabriknya. seperti biasa saat berada di sini kami juga melakukan ibadah singkat bersama-sama. Kita nyanyi dari Kidung 362. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu, ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Ketika kami anak-anak-Mu boleh menikmati hari yang indah dalam perjalanan kami menyusuri jalan untuk kami berolahraga bersama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemberian bersama Tuhan, sehingga kami boleh sampai di tempat ini, di tempat Napotet ini ya Tuhan. Kami bersama-sama meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman, menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani dalam takut akan Tuhan, dan dalam kekuatan Tuhan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang memuliakan. Inilah kami Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 19. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dan hubungannya diberi judul Membalik Paradigma. Dikutip dari ayat Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selain dikenal sebagai kandang tim sepak bola, Arema, dan kota pendidikan, Malang juga dikenal sebagai muasal bahasa walikan atau bahasa yang dibalik. Ciri khas bahasa walikan adalah membalik urutan huruf pada kata. Misal rumah menjadi hamur, kecil menjadi licek, satu menjadi utas, dan seterusnya. Maka jangan heran jika orang Malang menyebut dirinya dengan Kerlangalam atau Arek Malang, dan Arema kerap disebut Omis Nade, Singo Edan. Jadi, kunci untuk memahami bahasa walikan adalah membalik urutan hurufnya. Tanpa membaliknya, kita pasti kesulitan memahami artinya. Banyak orang bersungut-sungut ketika Yesus menumpang di rumah Zakheus. Waktu itu, Zakheus pemungut cukai dibenci karena menarik pajak lebih besar dari yang seharusnya. Masyarakat menganggap Zakheus itu hina dan berdosa, sehingga tak layak menerima Yesus. Yesus ingin membalik paradigma keliru tersebut, sebab ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Perjumpaannya dengan Zakheus bukan hanya untuk menyelamatkan Zakheus, tapi juga untuk membalik paradigma masyarakat.
Penyebab utama kegagalan ternyata bukan kurangnya kerja keras, tapi karena paradigma yang salah tentang kesuksesan. Masih banyak orang mengartikan kesuksesan dengan meraih banyak prestasi dan terkenal di media sosial. Sebagai anak Tuhan, kita mesti berani membalik paradigma kita yang salah. Kesuksesan yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri adalah kesuksesan semu, karena hakikat kesuksesan adalah berdampak bagi sesama. Dikutip kata penutup dari Stephen Covey, dikatakan demikian: jika menginginkan perubahan sederhana, ubahlah tingkah laku Anda. Tapi jika menginginkan perubahan besar, ubahlah paradigma Anda. Puji Tuhan. Sedikit sharing mungkin ada yang mendapatkan pemikiran dari bacaan kita di buku ini. Tuhan Yesus itu memang senang mengubah orang ya. Jadi kita yang tadinya orang-orang yang berdosa diubah menjadi seorang yang kemudian berbalik kepada Tuhan, dan itu memang hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Dan kita semua yang mengalami kasih Tuhan itu merasakan itu. Dulu hidup lama kita seperti apa, terus kita berubah gitu ya, cara pandang kita. Betul-betul Yesus itu membuat kita melihat segala sesuatu dengan perspektif yang baru, dan itu memang yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dari saya kira-kira begitu. Apa yang mengubah Zakheus sebenarnya mengubah saya juga. Mungkin juga mengubah latar-latar dari kita. Kalian silakan ada masukan. Saya tertarik sama ayat 3 nih. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Karena orang banyak. Saya membayangin Yesus di tengah-tengah, tapi dia dikelilingi nih orang banyak. Orang banyak nih orang yang mungkin bisa kita katakan orang-orang yang mengaku dekat sama Yesus. Ya, biasa lah, kalau ada pembesar atau apa, sering dikelilingi orang-orang yang dekat sama Yesus. Tapi mereka lupa. Justru mereka yang mengaku-ngaku dekat sama Yesus, mereka jadi penghalang untuk orang datang kepada Yesus. Itu yang harus kita hati-hati sebenarnya. Oh ya, poin dari Dr. sangat luar biasa. Justru orang yang dekat itu kadang bisa menjadi penghalang, justru menjadi penghalang. Sampai ya kita sadar atau tidak, kita udah menjadi penghalang buat orang. Ini Zakheus nyari-nyari udah mau masuk. Susah, akhirnya dia naik pohon kan? Dan perlu orang-orang kreatif seperti itu ya. Ada lagi? Mungkin Ibu Paramuni? Paul? Belum ada. Kalau saya, jadi kita nggak bisa melihat cuma orang body orang ya, Fisik orang ya. Bagaimanapun juga mau fisik mau pendek mau tinggi, itu bukan jadi sebagai mau berdosa gitu ya, berdosa bukan penghalang untuk kita ketemu dengan dia. Nah, kayak Zakheus, dia pendek tapi otaknya pintar, pasti jadi dia tidak putus asa gitu kan. Sampai dia naik ke pohon misalnya begitu ya. Nah itu ya itu fisik kita, penampilan kita tuh bukan suatu jaminan kita tidak bisa berkembang gitu. Itu saya. Jangan underestimate orang. Iya. Apalagi dia dikenal sebagai seorang pembunuh juga, musuh masyarakat. Iya. Karena dia bekerja untuk pemerintah Roma kan. Pemerintah Roma, baru dia mungkin suka ambil lebih. Bukan ini dah, ini bukan. Jadi yang mainin Doda belum tentu itu. Menurut saya gitu. Oke, balik ke laptop ya. Ada foto barat, ada. Foto barat punya satu. Mungkin saya dari perspektif ini saja. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab itu ada banyak tokoh-tokoh yang disebut tapi tidak tanpa nama. Misalnya ya ada 10 orang yang kusta yang disebutkan. Kemudian ada seorang janda, ada seorang buta, ada seorang janda gitu ya. Nah kebetulan pribadi Zakheus ini kan disebut. Berarti dia seorang yang istimewa lah kan yang disebut di situ. Dan kalau kita baca bacaan kita tadi, dia memang terkenal selain karena dia pemungut cukai, dia juga mengaku sendiri dia sering ambil banyak sehingga banyak orang ya kan?
Nyerok banyak. Nah, perspektif ini membuat kita teringat pada kisah yang lain tentang seorang kaya yang berdiskusi dengan Yesus dan dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Dan Yesus bilang, lakukan ini. Aku sudah lakukan semua yang diperintah oleh hukum Taurat. Kata Tuhan Yesus, satu lagi yang kamu belum lakukan, jual semua yang kamu punya, lalu kamu ikut aku. Tapi kan dia pergi, dia sedih hatinya kan? dia pergi. Jadi Karena hartanya begitu banyak. iya, karena hartanya begitu banyak. Kita mengajarkan pada kita bahwa kita dicatat atau tidak dicatat bukan nama kita yang paling penting bagi kita di tingkat sosial ya, terutama berhubungan dengan gereja, tetapi keinginan kita dan kerinduan kita untuk datang pada Tuhan. Menarik. Di atas segalanya sebenarnya Tuhan yang harus dimuliakan. Kita nih harusnya nggak boleh nampak, ya. Ada lagi? Sarannya, posisi? Kota Barat nih, penutup kayaknya. Oh, udah. Iya, kalau cerita Sakyus ini memang unik juga. Sudah berdosa, terus mengambil hak orang lain, ya. Tapi ketika dia melihat Yesus, kedatangan Yesus ke apa, dia merasa, wah, apa iya saya orang dosa ini bisa diterima Yesus ini. Dilihat pertemuan itu, ya tadi dibilang Pak ini orang pendek begitu ya. Gimana caranya gitu? Sudah ada pohon itu kan, dia lihat. Nah Tuhan tahu sifat dalam hati orang itu, seseorang itu. Nah ini walaupun dia berdosa, tapi masih mencari saya. Kerinduan mencari saya. Makanya Tuhan tidak sungkan. Tuhan akan bilang ke rumahmu. Nah si Sakyus pun menerima dengan sukacita. Artinya di sini ya apapun orang-orang yang di luar sana melakukan keputusan itu kita jangan kita selalu menjadi dia itu orang yang terbaik, orang yang benar. Seperti kemarin yang meninggal itu, kemarin Yang orang muda, pastor, yang pastor kemarin itu Poluan dia dari pergumulan pendosa dia itu ya, narkoba apa gitu. Tapi dia cari Tuhan juga kan. Nah dia diterima, sekarang jadi pendeta kan, akhirnya ini dia pendeta, jadi pelayan gitu. Nah ini kan bagus juga. Kadang-kadang kita yang rajin ke gereja, yang rajin beribadah, sering menjadi orang seperti itu. Tapi kita nggak boleh seperti itu, harusnya gitu. Saya kira itu sih untuk pembelajaran kita jangan melihat tingkah laku seseorang belum tentu perilaku kita lebih baik dari dunia seperti itu. Pada dasarnya itu kalau apapun masa lalu kita, apapun kesalahan yang pernah kita buat, jikalau kita membuka hati, membuka diri untuk mau berubah, mau berserah, percaya pada Tuhan, pasti Tuhan dengan senang hati akan menerima kita dalam kondisi apapun. Bisa nambahin dikit deh. Ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Artinya apa? Pertanyaannya gini, saya mau tanya, apakah yang membuat seseorang dikenal oleh Tuhan? Atau apakah Tuhan sudah mengenal kita saat ini? Gitu. Sakyus menunjukkan ketekunan dia, pantang menyerahan dia untuk mencari Tuhan. Tidak putus asa dia. Kan Yesus nggak kenal sama Sakyus, nggak kenal. Tapi kenapa Yesus bilang, kok tahu Yesus itu namanya Sakyus? Nggak kenal loh Yesus sama Sakyus. Begitu dia lihat ada orang di atas pohon, dia bilang, Sakyus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Kesungguhan kita kalau mencari Tuhan, disitulah Tuhan akan mengenal kita. Tapi ada satu petunjuk kecil. Yesus nggak kenal, tapi dia panggil namanya. Karena dia maha kuasa. Kan dia nggak kenal, dia sebut namanya Sakyus. Nah iya. Kenapa bisa Berarti dia tahu. Berarti dia tahu. Karena ada kesungguhan Sakyus mencari Tuhan. Dan dia tahu namanya kan? Ya karena dia Sama maha seperti dia kuasa. memanggil kita, Orang gitu. itu mencari saya tuh dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan mengenal dia. Iya. Betul. Luar biasa. Ada lagi?
363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Firman yang kami temukan bersama untuk kasih Tuhan yang besar dan besar. Tuhan tunjukkan bagi Zakheus di dalam segala sisi kehidupannya, dan Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, seperti juga Tuhan menjadikan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan menjadikan kami milik-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sertai dan berkati dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam tugas tanggung kami dalam masyarakat. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami agar Tuhan boleh pakai untuk semata-mata hormat dan kemuliaan Tuhan. Begitu juga ketika kami dalam persamaan kami merencanakan untuk melakukan kegiatan tur sepeda untuk kami boleh menopang panitia pengadaan gedung gereja dan fasilitas ibadah kami. Tuhan, kami mau menaruh ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apa yang kami lakukan selain untuk kesehatan kami, untuk aktivitas kami, juga kami harapkan untuk bisa menggalang donasi untuk boleh menopang akan kebutuhan akan pengadaan gedung ibadah dan fasilitas yang sedang kami siapkan saat ini. Rencana kami siapkan proposal yang sedang kami buat, perencanaan untuk 3.000 km ke depan. Biar Tuhan berkati semuanya. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melangkahkan kaki kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, dengan penuh segala keterbatasan kami, kekurangan kami. Kami mau dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kecil Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa seperti 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan berkati, itu akan berkati begitu banyak orang, sehingga kami mau menggunakan waktu kami, tenaga kami untuk boleh mendukung akan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang sekitar kami yang boleh mensupport kami, yang hari ini juga bersama dengan kami, Bu Lenti, Bu Roy, Bu Salmoni, Bu Victor, Dr. Barat, dan Hamba, yang boleh menopang ini adalah ketika kami merencanakan ini dan kami boleh melaporkannya, kami boleh mendapatkan izin dan kami boleh melakukannya. Tuhan memberikan kami kekuatan, dan itu semua semata-mata hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berproses dalam iman kami mau melihat Tuhan bekerja secara ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga Pak Saudara, bagi Ibu terkasih yang sedang dalam proses pemulihan dalam masa Tuhannya 84 tahun penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati sehingga dalam kehidupannya tetap boleh menjadi teladan sama keluarga, yang boleh terus mengayomi keluarga dalam kasih anak-anak, dalam kasih cucu-cucu semua, biar itu boleh membahagiakan orang tua terkasih dari Pak Saudara. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami Tuhan, istri, anak, keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman sepelayanan kami, rekan-rekan kerja kami, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih untuk pemberkatan Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Hari Minggu semua. Minggu. Ya Pak, Mas di sini. Kan udah jalan duduk. Selesai beribadah, kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kami kembali ke tanah Kanaan di Sawangan. Oh, putus ya? Dalam perjalanan pulang kami mengalami insiden kecil di mana salah seorang dari rekan kami tergelincir pada saat menuruni jalan yang agak licin, tikungan, dan mengakibatkan akhirnya jatuh dan sedikit mengalami memar dan lecet pada bagian kaki. Insiden kecil yang memberi pelajaran kami untuk lebih berhati-hati dan mempersiapkan segala sesuatu seperti P3K untuk selalu ada kami bawa saat kami melakukan aktivitas bersepeda seperti ini. Akhirnya hanya karena kasih setia dan kemurahan Tuhan kami boleh tiba kembali di Kanaan di Sawangan, dan inilah kisah kami hari ini. Sampai jumpa.